Putu, kemudian ada, kemudian ada Pak Manuel, dan sepertinya ada Pak Ansel. Selamat datang Bapak, selamat bergabung. Salam hormat kami sampaikan kepada seluruh narasumber yang juga telah hadir di sini. Ada Prof. Agus Pramusinto. Selamat datang Prof, selamat bergabung. Kasih. Kebetulan Prof. Agus Pramusinto ini merupakan guru besar administrasi publik Universitas Gajah Mada. Kemudian ada Ibu Profesor Endang Larasati Setianingsih yang juga merupakan guru besar manajemen pelayanan publik Universitas Diponegoro. Selamat datang Bapak dan Ibu narasumber. Kemudian saya ucapkan selamat datang juga kepada seluruh peserta FGD pada siang hari ini. Selamat bergabung dan berdiskusi pada FGD Menyehatkan Birokrasi, Tantangan Politisasi, Neopatrimonialisme, dan Agenda Reformasi Politik. Perkenalkan, saya Yuli Astuti Tias yang akan bertugas menjadi host pada diskusi siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai diskusinya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara akan kita awali dengan pembacaan tata tertib diskusi, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, kemudian sambutan atau pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi Latif PhD. Kemudian masuk ke acara inti yaitu sesi diskusi yang akan dipimpin langsung oleh moderator kita, Pak Manuel Kaisiepo. Baik, langsung saja saya akan membacakan tata tertib atau tata laksana diskusi. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat pada layar. Yang pertama, demi kelancaran diskusi siang ini, kami memohon kepada Bapak dan Ibu peserta diskusi untuk memastikan mikrofon dalam keadaan off atau mute. Yang kedua, menggunakan nama yang jelas untuk memudahkan kami, panitia, dalam melakukan pendataan. Yang ketiga, bagi Bapak dan Ibu atau rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat box atau kolom komen pada kanal YouTube Forum Kebangsaan. Jangan lupa sebutkan nama dan lembaga atau afiliasinya. Kemudian yang terakhir, mohon untuk selalu menjaga etika dan norma kesopanan sepanjang acara. Acara berikutnya, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Acara selanjutnya, sambutan dan pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Dana Dharma Pancasila kepada Bapak Yudi Latif, kami persilahkan. Baik, terima kasih saudara sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara atas perkenannya terlibat dalam acara ini. Pertama pada Profesor Dr. Agus Pramusinto, sahabat sependeritaan saya selama di ENU dulu. Kemudian Ibu Profesor Dr. Endang Larasati Stianingsih. Semoga tidak hanyut dalam rob di Semarang. Terima kasih. Kemudian teman-teman dari Aliansi Kebangsaan dan juga dari Yayasan Dana Dharma Pancasila. Semula acara seperti ini biasanya sambutannya disampaikan oleh Ketua Aliansi Kebangsaan, Pak Ponco Sutowo, tapi karena beliau masih ada di luar negeri, jadi di-over ke saya ya. Semoga tidak mengurangi keseriusan dan kesungguhan acara ini. Karena kita melaksanakan diskusi dalam topik ini sungguh-sungguh ya, pada momen yang sangat tepat ketika ruang publik Indonesia hari ini sedang geger-gegeran. Bagaimana antar elemen-elemen birokrasi negara saling gigit satu sama lain. Dan kita sebenarnya sudah menginjak reformasi itu 28 tahun, tapi setelah 28 tahun berlalu, kita melihat sebenarnya jalan menuju cita-cita reformasi itu kelihatannya bukan jalan yang lebih cerah, tapi jalan yang semakin curam, menikung, dan banyak jebakan yang membuat banyak aparat, banyak elit politik tersesat di banyak tikungan. Gitu. Untuk itu saya kira pada momen-momen genting seperti ini, topik diskusi ini memang kita harus utamakan untuk mengembalikan ya proyek reformasi itu ke jalan yang benar. Saudara sekalian, gerakan reformasi di berbagai belahan di muka bumi memang tidak selalu berhasil. Di dunia ini, seringkali gerak menuju perbaikan itu seringkali terganjal oleh kelemahan-kelemahan yang berlangsung di ranah politik atau berlangsung di ranah birokrasi gitu. Atau berlangsung di kedua sisi, ranah politiknya kacau, ranah birokrasinya juga kacau. Nah, misalnya ada negara-negara yang politiknya itu jatuh bangun, tidak terlalu stabil, tapi relatif berjalan baik karena birokrasinya relatif stabil, relatif bisa reliable, relatif bisa diandalkan. Misalnya negara-negara seperti Italia, seperti negara Kolombia, seperti Jepang pasca perang, bahkan Thailand hingga level tertentu. Jadi seringkali kemudian jatuh bangunnya politik itu tidak membuat perkembangan negara itu runtuh karena birokrasinya relatif sudah terlatih, ya, birokrasinya relatif sudah baik. Bahkan India itu juga punya tradisi panjang tentang Indian Bureaucratic Service atau apa gitu. Meskipun masih ada unsur-unsur koruptifnya di birokrasi India, tapi secara umum birokrasi India itu relatif baik. Yang kedua, ada negara yang mencoba melakukan perbaikan politik, mencoba melakukan berbagai reformasi di bidang politik, tapi terganjal pada mesin birokrasinya yang lambat, mesin birokrasinya yang decay, yang busuk, yang diwarisi dari rejim sebelumnya. Ini biasanya muncul di negara-negara pasca komunisme, ya seperti misalnya di Romania, di Polandia. Jadi ketika gerakan-gerakan politiknya melahirkan kepemimpinan yang punya komitmen pada perubahan, tapi sering terganjal karena birokrasinya yang amburadul, yang decay, yang lamban, yang diwarisi dari rejim sebelumnya. Sehingga misalnya Romania merasa perlu untuk melakukan pembedahan terhadap satu elemen dari kepolisian, karena disitulah the weakest link-nya untuk perubahan-perubahan transformasi kehidupan bernegara itu.
Sedangkan di Polandia, misalnya elit politiknya setelah lama terombang-ambing, terjegal oleh sistem birokrasi, akhirnya melakukan pembedahan di dalam aparatur penegak hukumnya, lembaga-lembaga yudisiarinya betul-betul dirombak total. Meksiko misalnya juga sama, institusi kepolisian terutama polisi lalu lintas itu juga dibedah untuk memungkinkan reformasi politik itu berjalan sesuai agenda. Nah, Indonesia sedihnya itu masuk pada negara di mana politiknya kacau balau, birokrasinya juga kacau balau. Politiknya itu sekarang kita tahu demokrasi kita sedang regresif. Demokrasi kita sebenarnya antinomi dari definisi demokrasi itu sendiri. Kalau demokrasi Jeffersonian kan, demokrasi itu government of the people, by the people, for the people gitu. Tapi di Indonesia jadi terjungkal, government of the people, jadi of-nya itu bukan satu, tapi of-nya dua. Government of the people artinya tercerabut dari rakyat, by-nya itu bukan by, tapi by-nya buy, membeli gitu. By the people, jadi itu membeli suara dengan money politics. Kemudian for the people-nya itu jadi force the people, jadi menekan rakyat dengan berbagai pajak, kesulitan, dan lain-lain. Kita tahu kemudian demokrasi kita pada akhirnya menjelma menjadi semacam bukan lagi demokrasi dalam pengertian Aristotelian, yaitu kegiatan manusia untuk menata kehidupan bersama demi kebajikan publik. Tapi kita tahu bahwa demokrasi kita sudah beralih menjadi alat kepentingan-kepentingan privat untuk memperluas, memperlebar penetrasi modal pada politik yang kemudian ditandai oleh cengkraman oligarki yang makin kuat, sehingga politik kita tidak lagi berkhidmat pada kepentingan publik. Partai politik tidak lagi menjadi elemen institusi dan aksi kolektif, tapi lebih merupakan mesin kepentingan privat-privat untuk kepentingan akumulasi kapital atau perburuan rente masing-masing. Nah, ketika demokrasi bergerak seperti itu, birokrasi kita juga tidak menolong. Karena demokrasi kita juga masih menyimpan sisa-sisa dari watak patrimonialisme, watak-watak birokrasi pangreh praja, di mana watak birokrasi tidak melayani ke bawah, tapi lebih melayani ke atas, patron klien. Ya, kita tahu bahwa aristokrasi di kita juga beda dengan watak feodal di Eropa. Kalau di kita disebut dengan avanage benefice, jadi aristokrasi kita itu sebenarnya tidak punya alat-alat produksi, tidak punya tanah, yang punya tanah kan raja. Jadi mereka sebenarnya lebih pada bagaimana menjadi pelayan raja untuk mengakumulasi pajak dan lain-lain. Jadi sebabnya sejak awal jadi pemburu rente. Dan ini terus dengan kolonialisme itu, karena dulu di zaman Belanda kan memang pemerintahan kita dibagi dua, pemerintahan bagi Eropa dan Binenan Bestur bagi pribumi, dan pribumi disusun dengan watak-watak birokrasi pangreh praja yang feodalistik dan seperti itu. Dan itu dilanjutkan, elemen-elemen tersebut menyusup pada masa Jepang, masa Indonesia merdeka. Jadi nyaris kita itu elemen-elemen patrimonialisme di dalam birokrasi itu tidak pernah mengalami jeda terus, ya, tidak mengalami pemutusan. Dan sekarang kemudian birokrasi kita yang seperti itu semakin kacau balau karena penetrasi politik yang terlalu berlebihan. Jadi di kita ini politik terlalu banyak mencengkram, mengharu biru, ya, di birokrasi. Jadi kalau kita lihat di Amerika misalnya, karir tertinggi seorang politisi itu sebenarnya ya jadi anggota Kongres gitu. Karena untuk jadi presiden itu exception, hanya sedikit orang. Tapi karir tertinggi itu cita-citanya ya jadi anggota Kongres. Tidak pernah punya cita-cita menjadi menteri gitu. Karena di Amerika kan menteri itu terbatas aja, paling banyak 15 orang. Jadi tidak pernah menjadi menteri itu menjadi cita-cita politik. Cita-cita politisi ya udah jadi anggota Kongres tuh udah pencapaian tertinggi. Hanya sebagian orang yang beruntung bisa jadi presiden atau gubernur gitu. Tapi di kita itu kita tahu sendiri bahwa skop ya politik dalam yang cengkram birokrasi luar biasa. Kemudian para politisi kita juga ingin ikut serta di dalam
kapling-kapling birokrasi. Ya. Kemudian juga kementerian-kementerian ditambah terus, ya. Dan itu turun lagi sekarang, apalagi dengan otonomi, ya. Bagaimana juga birokrasi kita makin luas cakupannya, skopnya gitu. Tapi enforcement-nya lemah karena rule of law tidak berjalan, ya, peneguhan tidak berjalan. Jadi skopnya makin luas, enforcement-nya makin lemah, maka kita lihat bahwa ada moral hazard di berbagai elemen dari birokrasi kita yang membuat birokrasi kita tidak lagi tunduk pada birokrasi Weberian yang berdasarkan prinsip meritokrasi, tapi lagi-lagi sekarang ini terjebak dalam birokrasi ya yang dalam hubungan di mana birokrasi menjadi perpanjangan dari politik gitu. Nah, oleh karena itu saya kira di Indonesia ini kita harus melakukan satu perombakan besar baik di ranah politik maupun di ranah birokrasi itu sendiri. Di level politik ya kita harus menata ulang demokrasi kita ya supaya demokrasi kita benar-benar sesuai dengan tujuan dari transformasi yang dikehendaki menuju bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur itu sesuai dengan cita-cita konstitusional kita, karena demokrasi kan disebut demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional artinya demokrasi yang tujuan ideologis dan teologisnya itu memenuhi dan menjalankan konstitusi gitu. Sekarang itu demokrasi kita itu bukan demokrasi konstitusional, tapi demokrasi yang tujuannya itu untuk memenuhi dan menjalankan agenda-agenda oligarki. Nah, jadi itu harus diperbaiki. Kemudian sebenarnya kalau politik saja yang agak amburadul, tahu birokrasinya sehat, itu sebenarnya day to day pemerintahan itu kan tidak dijalankan oleh parlemen atau sabda raja di zaman modern, tapi dijalankan oleh birokrasi. Tapi kalau birokrasinya juga kacau, maka kemudian sudahlah kita juga tidak punya ekspektasi bahwa ada keberlanjutan di dalam program-program pembangunan ini. Sebagai contoh kita punya presiden dulu di zaman lalu tahun sekitar setelah pemilu tahun 55 itu kan secara politik kita tidak melahirkan pemerintahan stabil karena tidak ada partai politik yang mendapatkan suara dominan. Jadi tetap tidak stabil. Nah, tapi kita tahu tahun 57 ketika kabinet Juanda itu juga kabinet yang fragile karena Juanda sebenarnya kabinet yang lebih disusun atas dasar zaken kabinet gitu. Tapi jadi sangat rawan jatuh oleh ketegangan politik. Tapi kita tahu pada saat itu birokrasi punya agenda penting yaitu untuk mendukung deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda. Jadi segera saja setelah deklarasi Juanda kan aparat birokrasi mulai dari kop diplomatik kita, kemudian luar negeri, kemudian angkatan laut, ya, pada diplomat-diplomat muda, para ilmuwan muda seperti Mohtar Kusumaatmadja, nanti Hasim Jalal, itu menyelamatkan agenda-agenda politik ini. Terus birokrasi itu di sela Senayan tetap bergemuruh, elitnya tetap tidak mau semacam membentuk elit settlement, tapi birokrasi tetap bisa mengawal agenda-agenda Republik ini, sehingga di dalam ketidakstabilan politik kita masih bisa terus memandu agenda-agenda deklarasi Juanda itu sampai berapa periode itu, ya sekitar 30 tahun kita berhasil menggolkan UNCLOS gitu. Itu sukses story kita bahwa sebenarnya kalau politik agak jatuh bangun, memang watak politik syarat dengan kepentingan sehingga kurang ada jaminan pada stabilitas, tapi kalau birokrasinya relatif masih cukup bisa diandalkan, reliable, kompeten, itu sedikit bisa dikompensasikan karena day to day pemerintahan pun dijalankan oleh birokrasi gitu. Nah sekarang malangnya ya birokrasi kita tadi terlalu banyak dirocoki oleh politik, tidak ada juga panduan untuk pembangunan jangka panjang. Kita ini sekarang kan tiap pemerintahan berganti pula program itu. Tidak ada lagi haluan-haluan jangka panjang seperti GBHN di masa lalu, sehingga birokrasi juga kerjanya sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan politik, bukan pilihan-pilihan negara yang disepakati bersama. Kurang lebih itulah ya, saya kira situasi yang berkembang di Indonesia hari ini. Semoga dengan serial diskusi ini kita bisa memberikan satu, pertama dalam melakukan diagnosis tentang problem politik dalam kaitannya demokrasi, dan kita menjadi jalan keluar dari kemelut politik dan kemelut birokrasi yang menghantui Indonesia saat ini.
Sekali lagi selamat berdiskusi, semoga memberi maslahat, memberi sedikit cahaya di tengah gelapnya Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas pengantar FGD siang hari ini, Bapak Yudi Latif. Selanjutnya kita akan masuk kepada acara inti yang akan dipimpin langsung oleh moderator kita, yaitu Dr. Manuel Kaisiepo. Beliau merupakan salah satu pengurus Aliansi Kebangsaan. Kepada Pak Manuel, kami persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Tias. Pertama, saya sapa dulu dengan hormat Profesor Agus Pramusinto dari Universitas Gajah Ya, Mada. Dan juga saya hormati sore. Profesor Endang Larasati Setianingsih dari Universitas Diponegoro. Yang saya hormati Pak Yudi Latif, Ketua Yayasan Dharma Dana Pancasila, dan hari ini mewakili Ketua Aliansi Kebangsaan, memberi pengantar untuk diskusi kita. Bapak, Ibu, para peserta FGD yang saya hormati, selamat siang, salam sehat buat kita semua. Tadi Bung Judi Latif sudah memberikan pengantar. Maaf sebentar ini, komputer saya kok bermasalah ini. Ya, tadi Bung Judi Latif sudah memberikan pengantar yang sangat komprehensif sekaligus urgensi. Mengapa topik ini kita diskusikan bersama siang hari ini? Saya kira sudah jelas. Jadi saya hanya akan menambahkan saja beberapa catatan sebelum mempersilahkan kedua narasumber kita untuk menyampaikan pemaparannya ya. Jadi tadi juga sudah disinggung yang kita bahas nanti ini birokrasi, tapi tidak saja birokrasi dalam pengertian teknis administratif, Weberian, tapi juga birokrasi dalam kaitannya dengan politik. Jadi dimensi politik dari birokrasi. Kalau kita dengar di publik istilah populernya itu politisasi birokrasi gitu, kira-kira gitu. Tapi politisasi birokrasi yang akan kita bahas ini bukan sekedar pengertian seorang menteri atau pejabat publik mengangkat staf yang berasal dari partainya. Bukan seperti itu. Yang ingin kita bahas itu bagaimana keseluruhan birokrasi itu berwatak politik, berkarakter politik gitu. Jadi birokrasi berkarakter politik ini tentu berbeda dengan birokrasi dalam pengertian administratif atau pengertian birokrasi modern model Weber ya. Kita semua tahu dalam ideal type birokrasi Weber itu dikatakan birokrasi itu harus pertama legal rasional, dia harus impersonal, dia harus berbasis meritokrasi dan tidak kalah pentingnya ditekankan bahwa birokrasi itu apolitik, dia tidak berpolitik gitu. Nah, dalam kenyataan empiris kita semua tahu ya, pengalaman Indonesia sendiri, birokrasi itu tidak pernah lepas dari pengaruh politik. Sangat kuat dimensi politiknya. Khususnya kalau kita tarik dalam konteks pengalaman kita sendiri, pengalaman Orde Baru 30 tahun ya. Pengalaman Orde Baru itu menunjukkan birokrasi di Indonesia itu sangat berkarakter politik. Dimensi politiknya sangat kuat. Itu sebabnya orang semacam Carl Jackson, misalnya ya, dia menyebut Orde Baru itu sebagai suatu model birokratik polity, kepolitikan birokratik. Atau ilmuwan lain seperti Dwight King itu menyebut Indonesia itu sebagai a bureaucratic authoritarian regime. Ada juga yang menyebut birokrasi patrimonial, macam-macam lah. Tapi itu semua menunjukkan keterkaitan politik dengan birokrasi kita yang sangat kuat gitu ya. Nah, Bapak Ibu ingat sejak awal reformasi di tahun 99, kita sudah berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan suatu birokrasi modern yang bercorak ya legal rasional ya kira-kira dalam pengertian Weber ya sebagai birokrasi yang modern sebagai penopang utama dari tata kelola negara statecraft untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, salah satu contoh dari komitmen itu kita semua tahu ya kita bisa lihat dari perubahan nama atau nomenklatur kementerian yang mengurus birokrasi. Dulu kita mengenal Kementerian Penyempurnaan Aparatur Negara, Kemenpan. Sekarang sesudah reformasi, nomenklatur itu diubah. Kementerian Penyempurnaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ditambah lagi nomenklatur. Reformasi Birokrasi. Itu bukti komitmen di awal reformasi gitu.
Nah, sekarang kita lihat sudah 25 tahun reformasi berjalan ya, kurang lebih 25 tahun. Apakah reformasi birokrasi yang komitmen kita bersama ya pada awal tahun 90, 99, 2000 itu sudah berhasil kita wujudkan sebagai birokrasi modern, birokrasi yang mampu mewujudkan good governance, atau sebaliknya kita seperti kembali mengulang pengalaman Orde Baru gitu dengan birokrasi yang sangat berkarakter politik semacam birokratik politi. Itu kira-kira pertanyaan umum yang nanti kita bahas bersama dengan kedua narasumber kita. Nah, juga nanti kita harapkan pembahasan itu harus bisa menyentuh kira-kira langkah ke depan seperti apa, reformasi yang benar yang perlu kita lakukan ke depan seperti apa untuk mewujudkan suatu birokrasi yang modern yang bekerja sesuai prinsip-prinsip good governance tanpa intervensi politik. Tadi sudah ditekankan oleh Bung Yudi Latif itu. Saya kira itu catatan dari saya dan kita bisa segera memulai diskusi kita dengan mendengar pemaparan dari kedua narasumber kita. Pertama, Lady First, saya ingin mengundang Profesor Dr. Endang Larasati Setianingsih untuk menyampaikan pemaparannya. Prof. Endang Larasati Setianingsih ini adalah guru besar Departemen Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang. Beliau mengajar mata kuliah Ekonomi Politik dan Pembangunan, juga manajemen pelayanan publik. Jadi sangat punya otoritas untuk menyampaikan topik ini. Kepada Ibu Prof. Dr. Endang Larasati, saya persilakan waktunya cukup Bu, bisa 20, bisa 30 menit. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Moderator, Dr. Manuel Kasiepo. Yang terhormat Bapak Yudi Latif, PhD, Ketua Yayasan Dana Dharma Pancasila, dan Bapak Sekjen, serta para aliansi kebangsaan. Yang saya hormati Profesor Agus Pramusinto, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara dan semua peserta diskusi publik siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, siang menjelang sore ini, bagian saya itu tema strategi transformasi menuju pemisahan jabatan politik, karir, dan penguatan budaya melayani. Hadirin yang terhormat, bahwa reformasi birokrasi merupakan agenda strategis pemerintah yang tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, accountable, serta mampu memberikan layanan publik yang berkualitas. Dan reformasi birokrasi itu ditopang oleh 3 pilar utama, yaitu good governance, aparatur profesional, dan aparatur yang berintegritas. Dan reformasi birokrasi tidak hanya berorientasi kepada penyederhanaan struktur organisasi, tetapi juga mencakup pembenahan sistem kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, serta penguatan budaya kerja profesional yang berintegritas. Dan 3 sasaran strategis reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan accountable, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang excellent. Istilahnya di sana pelayanan prima, begitu. Dan melalui reformasi birokrasi ini, pemerintah berupaya mewujudkan birokrasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi itu sendiri diselenggarakan
dengan menitik beratkan pada 8 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penguatan peraturan, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, manajemen sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik. Secara konseptual, Bapak dan Ibu yang saya hormati, birokrasi modern itu dikembangkan berdasarkan prinsip rasionalitas, pembagian kerja yang jelas, hierarki kewenangan, serta pengangkatan pegawai berdasarkan kompetensi. Namun, di dalam pemerintahan negara kita hari ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, di mana masih kita temukan praktek patronase politik, terus politisasi birokrasi, serta lemahnya penerapan sistem merit. Apa? Tidak bisa dibantu ini ya, PowerPoint saya, PPT. Mbak Tias bisa dibantu Ibu? Iya, Hah? Bisa, Mbak Ibu. Tias? yang Bisa, kedua, Pak. iya, lagi. Oke. Dan dalam konteks negara kita menunjukkan bahwa netralitas birokrasi masih menjadi persoalan yang mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan. Birokrasi pemerintahan masih menghadapi dilema antara menjaga netralitas dan keberpihakan terhadap kepentingan politik tertentu. Selain itu, praktek jual beli jabatan menunjukkan bahwa intervensi politik terhadap manajemen ASN yang pada dasarnya itu akan mengurangi profesionalisme birokrasi dan meningkatkan risiko korupsi dan menghambat keberhasilan reformasi birokrasi. Dan dinamika kelembagaan tersebut setelah pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara KASN, di mana dulu Pak Agus Pramusinto ya itu yang mendrive lembaga ini, juga sepertinya sudah tidak ada lagi sekarang. Ini juga memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas pengawasan sistem merit dan netralitas ASN. Lanjut. Transformasi penyelenggaraan pemerintahan memerlukan pembagian peran yang lebih jelas antara pejabat politik dan jabatan karir. Jabatan politik berfungsi sebagai penentu arah kebijakan, namun menyusun visi misi strategis serta memberi legitimasi politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan jabatan karir bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan secara profesional, menjaga kualitas pelayanan publik, mengembangkan inovasi, serta memastikan keberlangsungan administrasi pemerintahan secara netral. Dan sinergi antara kedua peran tersebut menjadi faktor penting dalam membangun birokrasi pemerintahan yang mampu menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi dua pilar penyelenggaraan pemerintahan ini harus bersinergi meskipun dia memiliki karakteristik berbeda namun sejajar. Itu teorinya seperti itu, dan penyelenggaraan pemerintahan didukung oleh dua sistem jabatan yang memiliki mekanisme pengisian yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjalankan
fungsi pemerintahan. Jabatan karir itu basicnya adalah merit system, jabatan politik electoral process, jabatan karir dilaksanakan oleh ASN, aparatur sipil negara, sedangkan di jabatan politik itu ada pejabat-pejabat politik sebagai leader politik yang berkuasa untuk masing-masing tingkatan pemerintahan, dan di jabatan karir berbasis kompetensi dalam pelaksanaan kegiatannya, dan di jabatan politik basis mandat politik dari kelompok politik yang sedang berkuasa. Lanjut. Ini juga masih tentang jabatan karir dan jabatan politik, tentang mekanisme pengisian jabatan. Ini juga mengikuti dua jalur operasional yang berbeda. Jabatan karir dikelola berdasarkan sistem merit, sedangkan jabatan politik diperoleh melalui proses demokrasi dan penunjukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau di jabatan karir itu dimulai dari seleksi, rekrutmen pegawai, setelah pegawai itu terrekrut ada pengembangan pegawai ASN, penilaian kinerja secara berkala, mutasi, promosi atau demosi, kemudian yang terakhir itu pemberhentian dan pensiun. Sedangkan di jabatan politik yang prosesnya melalui electoral process dan political appointment untuk mengisi leader-leader politik di tingkat pusat, mulai dari presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga di tingkat pusat, serta di tingkat daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain. Lanjut. Dan di sisi lain, masyarakat kita saat ini tidak lagi menuntut layanan yang as usual seperti itu, tetapi yang dituntut adalah layanan yang cepat dan efisien, yang juga citizen oriented dan berorientasi juga kepada human. Jadi transformasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik memerlukan pembagian peran yang lebih jelas antara jabatan politik dan jabatan karir. Seperti yang tertera di dalam slide itu, ada jabatan karir ini didrive oleh aparatur sipil negara, dan jabatan politik ini oleh leader politik. Jabatan politik berfungsi sebagai penentu arah kebijakan, menyusun visi strategis, dan memberi legitimasi politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan jabatan karir bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan secara profesional, menjaga kualitas layanan publik, mengembangkan inovasi, serta memastikan keberlangsungan administrasi pemerintahan secara netral. Dan sinergi kedua peran tersebut menjadi faktor penting dalam membangun birokrasi pemerintahan yang mampu menghasilkan layanan publik yang berkualitas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Dan transformasi dalam gambar di atas merupakan upaya strategis pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dan melalui birokrasi yang profesional, berintegritas, accountable, berorientasi pada pelayanan publik. Transformasi tersebut tidak hanya berfokus pada perubahan struktur organisasi, tetapi juga mencakup pembenahan sistem manajemen aparatur,
penguatan budaya organisasi, penerapan sistem merit, serta sistem manajemen aparatur, penguatan budaya organisasi, pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, transformasi birokrasi menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang sekarang selektif, efektif, dan berkelanjutan. Jadi keberhasilan transformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh sinergi antara jabatan politik dan jabatan karir. Yang ini saya bilang ini mutlak ya, jabatan karir dan jabatan politik berkolaborasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Karena masing-masingnya itu sudah mempunyai peran masing-masing, yaitu pada jabatan politik menentukan visi dan arah kebijakan serta dukungan transformasi birokrasi, sedangkan pada jabatan karir oleh ASN itu bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan secara profesional, netral, dan berdasarkan merit system. Pembagian peran yang jelas antara kedua aktor tersebut akan memperkuat profesionalisme birokrasi, meminimais intervensi politik dan dalam pengelolaan aparatur sipil negara serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dan transformasi pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan pendekatan citizen oriented dan human oriented merupakan langkah penting dalam menjawab perubahan kebutuhan masyarakat di era digital. Transformasi tersebut tidak dapat diwujudkan melalui penerapan desain layanan yang itu gambarnya ada di nanti, ada 4 strategi itu. Penerapan desain layanan yang berpusat pada masyarakat, citizen-centric design, kemudian penguatan budaya kerja yang mengedepankan empati dan profesionalisme, pemisahan peran strategis antara jabatan politik dan jabatan karir, serta pengembangan manajemen talenta ASN berbasis sistem merit, dan integrasi berbagai strategi tersebut akan menghasilkan pemerintahan yang humanis, yang mudah diakses, responsif, inklusif gitu, dan berorientasi pada penyelesaian kebutuhan masyarakat. Yang pada akhirnya reformasi pemerintahan tidak hanya diukur dari keberhasilan digitalisasi saja, jadi digitalisasi itu bukan tujuan, atau penyelenggaraan prosedur administrasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menciptakan public value, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis, dan karenanya keberlanjutan transformasi birokrasi pemerintahan memerlukan komitmen yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan agar kepentingan penyelenggaraan pemerintahan mampu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan good governance dan terutama reformasi birokrasi. Boleh lanjut, Mbak? Mbak Tias, bisa Iya, lanjut. tunggu sebentar. Iya. Ini tata kelola yang terintegrasi berujung pada peningkatan kepercayaan masyarakat. Jadi pengelolaan sistem jabatan yang baik pada ASN itu akan menghasilkan layanan yang baik
Sedangkan visi misi dan kebijakannya itu dirumuskan oleh elit-elit politik. Dan ini akan menghasilkan layanan yang berkualitas serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimulai dari reformasi birokrasi, dilaksanakan oleh ASN dengan sistem jabatan yang berkolaborasi mutlak tadi dengan jabatan karir dan jabatan politik untuk melaksanakan pelayanan berkualitas dalam mewujudkan good governance yang pada muara akhir akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lanjut. Sehingga strategi yang saya ajukan pertama berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam layanan publik, yaitu desain layanan terintegrasi, citizen centric design yang ini dilaksanakan oleh Kemenpan RB sepertinya. Ada live event service, layanan berdasarkan kebutuhan masyarakat, ada layanan kelahiran, pendidikan, pensiun, terus dipadukan juga dengan digitalisasi terpadu. Jadi integrasi satu data dan layanan digital lintas instansi sehingga masyarakat cukup memberikan satu data satu kali saja. Itu bisa untuk menjadi pembuka untuk data seorang warga negara dan omnichannel dan inklusif, menyediakan aplikasi, portal, call center, serta layanan yang mudah diakses seluruh kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Dan ini kayaknya sudah dilaksanakan oleh Kemenpan RB, meskipun di dalam pelaksanaannya tingkat keberhasilan, efektivitas tentu saja sangat ditentukan oleh mindset dan kapabilitas ASN penyelenggara layanan. Jadi pelayanan publik harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat agar lebih sederhana, terintegrasi dan mudah diakses. Yang ini bukan barang baru sih. Pada era-era yang dulu itu saya pernah mempelajari ada citizen charter gitu. Ini jiwanya kayaknya juga diadopsi dari sana sehingga layanan itu bisa lebih bernuansa demokratis. Ya lanjut. Ini desain yang kedua, budaya kerja yang human oriented, pelayanan berbasis empati oleh ASN. ASN mendengarkan, memahami kebutuhan masyarakat, merespon masyarakat secara humanis. Jadi tidak ketus, tidak sekedar melaksanakan tugas, tapi ada nilai-nilai humanisme yang diangkat. Terus co-creation dengan masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan melalui survei layanan misalnya, forum konsultasi publik dan kanal pengaduan digital. Yang ini juga bukan barang baru tapi ini sudah diawali dengan konsep kontrak pelayanan citizen charter yang dimulai di negara-negara di barat. Dan teknologi itu mempercepat layanan, tetapi empati membangun kepercayaan masyarakat. Lanjut. Strategi yang kedua, kita harus komitmen betul terhadap pemisahan peran strategis antara pejabat politik dan pejabat karir, jabatan politik dan jabatan karir. Di mana jabatan politik itu mempunyai peran menentukan visi dan arah kebijakan, jabatan karir melaksanakan kebijakan secara profesional,
fokus jabatan politik pada political will dan pengambilan keputusan, fokus jabatan karir melaksanakan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, tanggung jawab jabatan politik membuat standar-standar, kalau di sektor pelayanan juga standar pelayanan, penetapan dan penyediaan anggaran, serta aspirasi masyarakat. Sedangkan di jabatan karir itu operasionalisasi dari apa yang sudah digariskan oleh jabatan politik tadi, membuat SOP, inovasi pelayanan, pelaksana teknis dibuat sedemikian rupa sehingga mudah di dalam operasionalnya. Dan orientasi jabatan politik itu kepada kepemimpinan strategis, dan jabatan karir berorientasi pada profesionalisme dan netralitas. Sinergi kedua jabatan menjadi fondasi keberhasilan transformasi pemerintahan dan pelayanan publik di negara kita. Ya, satu lagi Mbak, berikutnya. Ini transformasi manajemen talenta birokrasi, talenta ASN. Jadi transformasi ASN dilakukan melalui merit system dengan mengembangkan kompetensi untuk mampu memberikan layanan yang profesional, adaptif, dan berorientasi kepada masyarakat. Basicnya merit system, promosi berdasarkan kompetensi, promosi penempatan jabatan dan sebagainya itu berdasarkan kompetensi dan kinerja. Di sana ada pengembangan kompetensi baik soft skill-nya atau digital skill-nya, emotional intelligence dan service design-nya, dan muaranya adalah ASN yang profesional dengan human oriented. Saya kira itu apa namanya sekelumit dari saya, agak teoritis. Mudah-mudahan bisa ikut membantu memberikan pencerahan dalam diskusi publik siang hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Sangat mencerahkan, komprehensif, memberikan kita wawasan yang lebih komprehensif, lebih memahami masalah kaitan antara politik dan birokrasi. Tadi Prof. Endang Larasati sudah menyebut itu. Kita sebenarnya sudah bergerak ke arah yang benar, ingin mewujudkan reformasi birokrasi yang baik, yang tadi difokuskan pada 8 poin, walaupun kita mengakui masih ada tantangan struktural. Tadi Prof. Endang Larasati sudah menyebut beberapa tantangan struktural itu ya, mulai dari patronase, politisasi birokrasi, lemahnya sistem merit, dan terutama tadi disinggung masalah masih belum sinkronnya pembedaan atau pembagian tugas antara birokrat yang karier politik dan karier birokrasi gitu ya. Ya. Masih belum belum pas, belum sinkron, belum sinergas. Padahal karena ketidakpasan ini kadang-kadang menimbulkan konflik dan masalah baru gitu. Karena itu diharapkan ke depan antara jabatan politik dan jabatan karir ini harus dibangun suatu relasi yang pas, bisa saling bersinergi, berkolaborasi. Tadi terima kasih Prof. Endang tadi menyampaikan kalau jabatan politik itu dia menentukan visi dan arah kebijakan. Sementara jabatan karir itu melaksanakan kebijakan secara profesional. Jadi dua jabatan ini seharusnya bisa saling melengkapi. Sekali lagi terima kasih. Demikian beberapa poin dari yang tadi disampaikan dalam pemaparan Prof. Endang Larasati. Terima kasih atas pemaparannya Prof. Sekarang saya ingin lanjut, persilakan kepada narasumber kita yang kedua, Profesor Dr. Agus Pramusinto. Sebelum mempersilakan, saya ingin memperkenalkan secara biodata beliau secara singkat.
Prof. Agus Pramusinto adalah Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Prof. Pramusinto juga pernah menjadi Presiden ASEAN Association for Public Administration. Juga dan baru saja sebenarnya menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Komisi ASN tahun 2019 sampai 2024. Berarti meneruskan tugasnya Prof. Sofian. Sofyan Effendi ya? Ya, betul. Ya, siap Prof. Baik Prof, kami persilakan, waktu cukup panjang, 20 sampai 30 menit. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Manuel. Terima kasih sahabat saya Pak Yudi Latif, kemudian juga Pak Zaki Siraj, dan Prof. Endang Larasati, dan juga teman-teman semua yang bergabung dalam acara yang saya kira ini menjadi keprihatinan kita semua. Bahwa kita tadi Kang Yudi, juga Pak Manuel, ya kita prihatin melihat seperti sekarang ini. Birokrasi menjadi tidak jelas, teracak-acak, ketika politik sendiri juga memang tidak jelas arahnya. Saya akan coba share screen sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah Prof, sudah. Oke. Judulnya saya sesuai ya pesanan dari panitia, yaitu menyehatkan birokrasi, dan saya diminta untuk lebih fokus pada bagaimana akar teoritis neopatrimonialisme dan politisasi birokrasi di Indonesia. Saya ingin berangkat dari sebuah pertanyaan provokatif. Mengapa birokrasi atau reformasi birokrasi yang sudah lebih dari seperempat abad ini menghasilkan birokrasi yang semakin modern secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya otonom secara politik? Ini yang kita lihat. Atau mungkin lebih detail lagi, kita bisa mengatakan mengapa birokrasi Indonesia sudah menerapkan sistem merit, memiliki ASN profesional, kemudian juga memiliki KSN kemarin sebelum dilebur, juga menggunakan CAT, Computer Assisted Test, ada e-government, tetapi politisasi birokrasi tetap terjadi. Ini yang saya kira menjadi keprihatinan kita semua. Dan sebetulnya kalau kita bicara tentang politisasi birokrasi atau neopatrimonialisme di Indonesia, biasanya kemudian diskusi kita itu langsung mengarah pada praktek-praktek seperti rotasi dan pencopotan jabatan di dalam birokrasi. Kemudian kita juga menyaksikan di daerah-daerah ada intervensi kepala daerah. Kita juga menyaksikan ASN yang tidak netral saat pemilu atau pilkada. Sekarang ini bahkan kemudian muncul isu tentang masuknya TNI di birokrasi secara masif. Sekarang juga muncul masuknya polisi secara masif ke dalam birokrasi, yang semua dianggap tidak memenuhi kriteria birokrasi modern. Itu yang ada dalam pikiran kita. Dan kalau kita ingin memahami mengapa semua itu terus berlangsung atau terus berulang, sebenarnya kita perlu melihat mundur ke belakang, sehingga kita melihat apa sebenarnya akar teorinya. Jadi persoalan teoritisnya itu seperti apa? Dan itu bisa kita lacak dari Max Weber, lalu mungkin kita juga bisa melihat dari perspektifnya Fred Rix, yang kemudian berkembang menjadi konsep yang hari ini akan kita diskusikan, yaitu neopatrimonialisme, yang banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Dan kalau kita bicara Weber, sebetulnya kita semua tahu bahwa itulah bapak birokrasi modern. Tapi sebenarnya kalau kita bicara Weber, Weber sendiri tidak pernah mengatakan bahwa yang namanya birokrasi itu pasti netral dan sempurna. Tidak pernah. Dia tidak pernah mengatakan itu. Yang ia lakukan adalah sebetulnya dia sedang menyusun apa yang disebut sebagai tipe ideal atau ideal type of bureaucracy. Yang karakternya ya banyak di sini, yang kira-kira kita bisa melihat apakah itu terjadi sekarang ini di Indonesia atau tidak. Misalnya, birokrasi adalah organisasi yang sifatnya legal rasional. Di situ ada impersonal, rule bound, career based, hierarchy, dan sebagainya. Jadi di sini seorang pejabat memegang jabatan bukan karena hubungan keluarga, atau karena kedekatan pribadi, atau mungkin loyalitas politik. Melainkan harus berdasarkan pada aturan hukum dan kompetensinya. Dan kalau ada promosi, mestinya dilakukan dengan dasar prestasi, kemudian keputusan dibuat berdasarkan aturan. Kalau ada pelayanan, ya diberikan secara personal. Tentu harapannya dengan model seperti ini, birokrasi diharapkan jadi mesin administrasi yang efisien, kemudian dapat diprediksi, dan mampu melayani semua warga secara setara. Itu konsep awalnya dari Weberian birokrasi. Namun sekali lagi bahwa ada bagian dari pemikiran Weber yang sering terlupakan. Ternyata Weber juga membahas bentuk kekuasaan lain, yaitu yang dia namakan sebagai patrimonial authority. Dan dalam sistem patrimonial ini, hubungan antara penguasa dan aparat tidak didasarkan pada hukum, tapi pada loyalitas pribadi. Yang terjadi kemudian adalah jabatan itu diberikan dan dipandang sebagai sebuah hadiah dari penguasa kepada orang-orang yang dianggap setia kepadanya. Administrasi negara hampir tidak bisa dibedakan dari urusan rumah tangga penguasa. Ya, kemudian orang merasa bahwa kekuasaan adalah menjadi bagian dari milik keluarganya. Sehingga kalau kemudian sering terjadi, kita lihat ya korupsi ya, karena mereka memang tidak bisa membedakan. Ini sebetulnya uang negara atau uang rakyat, atau ya itu milik pribadi yang bisa diambil sendiri untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk kroninya, dan sebagainya. Dan menariknya, Weber justru menganggap sistem patrimonial ini itu jauh lebih tua daripada birokrasi modern. Artinya bahwa sejarah birokrasi pada dasarnya adalah sejarah pergeseran dari hubungan personal menuju hubungan yang diatur oleh hukum, sebagaimana yang tadi didefinisikan dalam Weberian birokrasi. Jadi masalahnya memang yang terjadi sekarang ini, pergeseran itu tidak selalu selesai. Yang kita lihat bahwa di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, birokrasi memang sudah mengadopsi aturan modern, tapi logika hubungan personal masih tetap hidup. Karena itu pemikiran Frederick itu menjadi sangat relevan. Jadi ini
screen ini kita melihat bagaimana ciri dari patrimonial authority. Yang dikatakan di situ bahwa patrimonial birokrasi lebih tua daripada rational birokrasi, dan kalau kita melihat neopatrimonialisme itu sebetulnya adalah modern birokrasi tetapi dengan patrimonial logic. Dan kalau kita kembali ke Riggs, dia mengembangkan teori yang namanya prismatic society untuk menjelaskan mengapa birokrasi di negara berkembang seringkali tampak modern di atas kertas, tapi dalam prakteknya sangat jauh berbeda. Dan salah satu konsep paling menarik dari Riggs adalah apa yang disebut sebagai formalism. Dan dalam pandangan Riggs, ternyata banyak negara memiliki aturan yang sangat bagus, organisasi yang sangat rapi, bahkan prosedur yang hampir sama dengan negara maju. Namun, perilaku para aktornya belum tentu mengikuti aturan tersebut. Dan kita saksikan bahwa ada jarak antara apa yang tertulis dan apa yang benar-benar dilakukan. Ya, kita lihat di Indonesia saja bahwa formalisme itu mudah sekali ditemukan. Kita saksikan ada undang-undang aparatur sipil negara. Itu undang-undang yang sebetulnya sudah sangat modern. Kemudian kita memiliki sistem merit yang dirancang juga dengan sangat bagus. Ada seleksi terbuka, ada asesmen kompetensi, bahkan kemudian ada penggunaan computer assisted test. Artinya bahwa secara kelembagaan ini sudah semakin dekat dengan Weberian birokrasi. Tapi nampaknya yang pada saat yang sama kita juga melihat bahwa promosi jabatan di birokrasi itu dipengaruhi oleh kedekatan politik. Kemudian kita saksikan mutasi besar-besaran setelah pilkada yang biasanya terjadi politik balas budi untuk mereka yang mendukung pemenangan kepala daerah dan politik balas dendam bagi mereka-mereka yang kemarin tidak mengeluarkan keringat. Jadi mutasi besar-besaran setelah pilkada, kemudian kita juga ada pejabat yang merasa perlu membangun hubungan dengan calon kepala daerah jauh sebelum pemilu berlangsung. Jadi kalau kita lihat secara formal itu sistemnya modern. Tapi secara informal logikanya masih sangat-sangat personal. Persis yang dijelaskan Riggs kira-kira lebih dari 60 tahun yang lalu. Nah, kalau kita melihat Riggs, sebetulnya dia tidak sedang mengatakan negara berkembang itu lebih buruk daripada negara maju. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa birokrasi itu selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Dan itu yang disebut sebagai administrative ecology. Jadi birokrasi memang tidak pernah berdiri sendiri. Kalau sistem politiknya masih sangat patronase, maka birokrasinya pun akan sulit profesional. Kira-kira logika yang dibangun oleh Riggs seperti itu. Ya. Artinya bahwa politik yang sekarang berjalan seperti apa, kemudian akan mewujud juga di dalam birokrasi kita. Dari sinilah kemudian muncul konsep neopatrimonialisme yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan seperti Samuel Eisenstadt, kemudian juga
ada Michael Breton, Nicholas Van der Waal, dan sebagainya. Neopatrimonialisme bukan berarti negara itu tidak memiliki birokrasi modern. Yang terjadi adalah sebaliknya. Negara punya kementerian, punya undang-undang, punya prosedur, dan punya organisasi modern. Tetapi di balik itu semua, kalau kita lihat dalam proses pengambilan putusan, masih banyak dipengaruhi oleh hubungan personal, model patronase, dan loyalitas politik. Dan ini tentu berbeda dengan korupsi yang itu mungkin salah satu akibat yang muncul dari neopatrimonialisme. Tetapi neopatrimonialisme itu sendiri jauh lebih luas. Yang dibicarakan dalam neopatrimonialisme adalah logika kekuasaan. Misalnya ada kepala daerah yang melakukan seleksi jabatan secara terbuka. Mungkin semua prosedur itu dijalankan secara benar, namun sejak awal ya sudah ada preferensi atau pilihan terhadap kandidat tertentu karena hubungan politik atau kedekatan pribadi. Secara administratif, kelihatan bahwa prosesnya itu sah. Tapi secara substantif, merit system telah kehilangan maknanya. Dan di sini kemudian muncul satu perdebatan yang menarik dalam literatur. Memang kalau kita bicara neopatrimonialisme itu tidak selalu dianggap negatif. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu positif, tapi perdebatan yang terjadi adalah seperti itu, bahwa neopatrimonialisme itu ada yang menjadi penghambat pembangunan karena melemahkan birokrasi dan juga menciptakan ketidakpastian. Namun ilmuwan lain seperti Mustaq Khan itu menunjukkan bahwa patronase itu tidak selalu menghasilkan kegagalan. Misalnya saja dalam beberapa kasus di Asia Timur, ada Korea, Taiwan, kemudian China, hubungan patronase justru dimanfaatkan untuk mendorong industrialisasi dan juga pembangunan ekonomi. Mungkin negara memberikan bantuan kepada perusahaan tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu yang mungkin dalam kriteria sistem merit itu tidak mengikuti sistem merit, tetapi dia punya kontrol kalau misalnya dibantu, kemudian diminta atau didorong untuk menghasilkan atau meningkatkan ekspor, maka ketika ekspor itu tidak jalan, maka bantuan itu akan dihentikan. Berbeda dengan neopatrimonialisme yang ada di negara-negara berkembang umumnya, yang mungkin pemerintah hanya memberikan sesuatu, kemudian bagi-bagi proyek itu, masing-masing dapat untung, selesai. Tapi di negara-negara Asia Timur tidak seperti itu. Jadi mereka menggunakan patronase untuk meningkatkan atau mendorong industrialisasi. Kemudian pandangan yang ketiga adalah dari Francis Fukuyama. Bagi dia yang penting bukan patronase, tapi kapasitas negara. Jadi kalau misalnya hanya sekedar menghapus patronase, itu tidak otomatis masalah itu akan selesai. Ya, dicontohkan misalnya ketika ada pengangkatan direktur rumah sakit, maka pertanyaannya bukan bagaimana direktur itu diangkat, tetapi apakah rumah sakit tersebut benar-benar berfungsi. Jadi kapasitas negara untuk mengontrol, kalau misalnya orang itu kemudian tidak mampu untuk menggerakkan rumah sakit, ya akan dihentikan. Tetapi ketika dia ternyata juga mampu mendorong perubahan, maka
menurut Fukuyama, ya itu tidak perlu dirisaukan. Artinya negara masih punya kontrol untuk menghentikan, memberikan sanksi, dan sebagainya, agar kemudian sistem itu bergerak dengan benar. Dan kalau kita tarik ke konteks Indonesia, tentu tantangannya semakin kompleks. Kita sering menganggap bahwa sekarang ini kalau kita bicara reform, kita sudah sampai lelah untuk bicara reform. Bahkan sekarang bicaranya sudah digitalisasi, otomatisasi, yang kemudian seakan-akan itu akan menghilangkan patronase. Padahal yang terjadi tidak seperti itu. Memang digitalisasi itu membuat prosedur lebih transparan, tapi ia juga bisa menciptakan bentuk patronase yang lebih transparan. Tapi menciptakan bentuk patronase baru. Jadi sistemnya mungkin lebih transparan, tetapi yang tercipta juga patronase baru. Seperti apa kira-kira? Ya misalnya, siapa yang menguasai data? Siapa yang menguasai dashboard kinerja? Siapa yang menguasai sistem informasi kepegawaian? Dan mereka yang memiliki semua itu akan memiliki pengaruh lebih besar terhadap proses pengambilan putusan. Artinya bahwa di sini patronase itu tidak hilang, hanya bertransformasi menjadi lebih modern. Karena itu menurut saya persoalan utama birokrasi di Indonesia bukan sekedar kurangnya regulasi. Karena yang kita lihat adalah bahwa kita punya regulasi sangat banyak. Namun yang harus kita perhatikan adalah bagaimana insentif politik itu bisa memutus hubungan patronase. Selama jabatan masih dipandang sebagai sumber kekuasaan politik dan sumber distribusi sumber daya, maka politisasi birokrasi akan terus muncul meskipun aturan itu terus diperbaiki. Jadi politisasi di birokrasi itu yang terjadi seperti ini, bahwa ada yang namanya electoral politicization. Jadi ASN digunakan untuk memenangkan pilkada atau pemilu. Ya kasus 2018, 2020, 2024 kita melihat banyak kasus mobilisasi ASN yang akhirnya mereka melakukan pelanggaran netralitas. Waktu saya di ASN ada lebih dari 2.000 yang kami tangani untuk kemudian mestinya diberikan sanksi oleh kepala daerah. Tapi waktu itu ya mungkin baru 80% yang disanksi. Selain electoral politicization, itu juga ada administrative politicization, yaitu jabatan diberikan karena loyalitas bukan karena kompetensi. Dan itu jauh lebih berbahaya karena memang itu terjadi sepanjang waktu. Jadi setiap saat kalau misalnya tidak suka, ya dicopot. Kalau dia bisa memberikan servis kepada pimpinan, ya akan diangkat, dipromosikan, dan sebagainya. Jadi ini yang terjadi bahwa sekarang itu yang namanya patronase tidak lagi melalui uang tetapi data. Ya tadi kita punya akses ke aplikasi, punya akses pengendalian data, kontrol informasi. Dan di sini bahwa digitalisasi itu belum tentu bahkan mungkin tidak akan menghilangkan patrimonialisme. Yang terjadi kemudian adalah
mendigitalisasi patronase. Jadi kalau kita kembali kepada pembahasan awal, maka perjalanan dari Weber ke Rijks itu sebenarnya menunjukkan satu hal penting. Weber memberi kita gambaran tentang seperti apa birokrasi yang ideal. Dan Rijks mengingatkan bahwa birokrasi selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan politik. Sementara teori patrimonialisme, neopatrimonialisme itu menjelaskan mengapa institusi yang terlihat modern tetap dapat dijalankan dalam logika hubungan personal. Karena itu kalau kita bicara tentang tantangan reformasi birokrasi di Indonesia, itu bukan hanya bagaimana membuat birokrasi itu semakin Weberian melalui aturan, digitalisasi, merit system, tapi juga mengubah struktur insentif politik agar tidak terus-menerus mereproduksi neopatrimonialisme dalam wajah yang semakin modern. Jadi bagaimana kita mengubah struktur atau sistem insentif politik agar kemudian menghentikan neopatrimonialisme yang semakin modern juga. Dan ini yang terjadi bahwa mengapa neopatrimonialisme itu bertahan, karena memang ada 3 jaringan yang berjalan bersamaan. Ada network politik lewat partai, ada network birokrasi lewat senioritas di dalam birokrasi, ada network sosial lewat kekerabatan. Misalnya, kita menyaksikan ada keputusan jabatan siapa yang akan jadi kepala dinas WU misalnya. Ada calon A yang mungkin pernah membantu kampanye bupati, dan itu adalah bentuk political network. Di saat yang sama, calon A itu ternyata dekat dengan sekda, yang juga punya peran untuk mengambil keputusan bersama dengan bupati, dan juga dia teman main tenis bupati sebagai social network. Tentu ini akan kemungkinan lebih dominan untuk jadi sekda dibandingkan dengan jadi kepala dinas tadi, dibandingkan dengan calon B yang mungkin hanya memiliki nilai kompetensi, dia berkinerja dan berintegritas tinggi, tetapi tidak punya ketiga jaringan di atas. Jadi itu kira-kira, dan saya ingin menutup bahwa sekali lagi yang namanya neopatrimonialisme di Indonesia itu sebenarnya bukanlah sisa masa lalu yang belum hilang, melainkan sistem yang terus beradaptasi dengan institusi modern yang kita saksikan sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Agus Pramusinto atas pemaparan yang deskripsi yang lengkap, komprehensif tentang perkembangan birokrasi di Indonesia. Saya tadi mencatat ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Prof. Agus Pramusinto ya. Beliau mulai dengan mengajukan suatu pertanyaan provokatif ya. Mengapa reformasi birokrasi selama lebih dari seperempat abad menghasilkan birokrasi yang semakin modern secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya otonom secara politik? Itu tadi pertanyaan provokatif yang disampaikan oleh Prof. Agus pada awal pemaparannya, dan tadi beliau menutup dengan satu kesimpulan yang penting ya. Birokrasi kita yang kelihatannya modern itu secara prosedural, karakternya ternyata masih tetap bercorak neopatrimonial. Dan mengapa masih bercorak patrimonial tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Prof. Agus. Tadi istilah beliau tadi itu, birokrasi kita ini a modern bureaucracy with patrimonial logic. Ya, luar biasa. Dan ada tren baru yang tadi diingatkan oleh Prof. Agus Pramusinto yang tentu akan menjadi bahan kajian ke depan yang perlu mendapatkan perhatian kita, yaitu fenomena neopatrimonial digital.
dengan segala efeknya nanti ke depan terhadap birokrasi kita. Demikian beberapa poin penting yang tadi saya catat dari pemaparan Prof. Agus Pramusinto. Sekali lagi terima kasih. Bapak, Ibu, para peserta FGD yang saya hormati, dengan selesainya pemaparan dari kedua narasumber kita, eh, maka kita akan masuk pada sesi berikut, yaitu sesi tanya jawab. Iya ya, Mbak Tias ya. Betul, Bapak. Ya, kira-kira alokasi waktu kita cukup nggak? Berapa menit kira-kira ini? 30 menit? Masih cukup, Ya. 30 menit cukup, Pak. Nah, barangkali dari peserta secara online ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ada pertanyaan yang sudah disampaikan lewat Mbak Tias, silakan disampaikan atau dibacakan gitu. Terima kasih Mbak Tias. Oke, baik Pak Manuel, terima kasih. Kebetulan Bapak dan Ibu ini ada satu pertanyaan dari Gojali di kolom chat Zoom. Mohon izin saya bacakan ya Ya, Bapak dan Ibu. Baik, selamat sore Bapak. Izin bertanya, di lapangan masih dijumpai berbagai proyek pembangunan, khususnya di wilayah 3T, yang hasilnya belum optimal. Bahkan sebagian infrastruktur seperti irigasi, sanitasi, dan sarana pendukung pertanian maupun kelautan mengalami kerusakan atau kurang terawat bahkan belum ada. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya reformasi birokrasi memastikan bahwa jabatan-jabatan strategis di bidang pembangunan diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman teknokratis, sehingga pengkajian, penilaian, dan keputusan pembangunan benar-benar berbasis keahlian, kebutuhan masyarakat, serta keberlanjutan, bukan semata pertimbangan non-teknis. Sebab jika permasalahan ini tidak segera teratasi dengan kondisi di lapangan sekarang, ini ditambah krisis iklim dan banyaknya limbah-limbah di berbagai elemen, kira-kira akan berapa lama lagi rakyat 3T ini bisa bertahan? Karena walaupun dengan bantuan uang dari pemerintah itu nilainya konsumtif tidak berkelanjutan. Itu Pak Manuel. oh iya. Baik Prof. Endang Larasati dan Prof. Agus Pramusinto tadi ada pertanyaan yang cukup panjang, tapi saya kira penting. Barangkali bisa direspons baik oleh, barangkali pertama kali oleh Prof. Endang Larasati dulu merespons pertanyaan dan komentar tadi. Nanti kemudian saya minta juga kesediaan Prof. Agus Pramusinto untuk memberikan responsnya. Saya silakan Prof. Ya, terima kasih Pak. Saya membaca di chat ini. Jadi ada di daerah 3T itu terjadi ketimpangan gitu ya. Dan ini kalau menurut saya ini bentuk bukti bahwa patronase politik itu ada di apa itu di sistem pemerintahan kita. Jadi sistem patronase itu merupakan sistem pertukaran antara elit politik, pemegang kekuasaan, dan masyarakat pendukungnya. Jadi oleh karena itu ini ditanyakan oleh Pak Gojali, sebaiknya bidang pembangunan itu diisi oleh SDM yang mempunyai kompetensi dan pemahaman teknokratis. Saya tidak tahu sih, mungkin di sana itu elit bidang pembangunan itu pengisiannya barangkali didasarkan kepada patronase politik. Lah, saya sih tidak bisa mengharuskan begitu, tetapi sebaiknya eh, penempatan jabatan-jabatan strategis itu seperti apa eh, yang dipaparkan teori tadi, Pak Agus tadi, the right man in the right place gitu. Jadi jabatan tertentu di ditempatkan seseorang dengan kapasitas yang sesuai dengan jabatan itu. Itu yang pertama. Terus karena ini untuk wilayah 3T, saya kira itu juga mempertimbangkan integritas pejabatnya, kapabilitasnya, terus mindsetnya. Kalau mindsetnya hanya mencari duit begitu, maka yang kita lihat itu seperti di TV-TV itu. Ada OTT-OTT yang banyak sekali.
Jadi hanya bisa menghimbau saja bahwa pengisian jabatan-jabatan strategis itu, kalau itu memang sifatnya itu teknis, maka orang politik itu kan tidak bisa ya mengisi jabatan teknis. Karena ini sifatnya teknis gitu, dan teknis itu dipersiapkan kecuali kalau multi talenta seperti itu. Tetapi kita lihat itu pengisian jabatan-jabatan strategis yang ada sekarang ini merupakan praktek patronase politik. Dan hasilnya memang seperti itu. Jadi pejabat yang tidak kompeten terhadap pekerjaannya di daerah-daerah yang krusial. 3T itu kan krusial sekali gitu. Saya kira itu Pak Mai Manuel Kaisipo. Susah Ya, banget ini namanya harus namanya ya, susah dihafal. betul, Prof. Ya, Agak susah menyebutnya. Baik, oke. terima kasih Prof. Endang. Saya lanjut ke meminta kesediaan Prof. Agus Pramosinto untuk merespons pertanyaan dan Ya, komentar terima tadi. kasih Silakan, Pak Prof. Manuel. Saya tidak kesulitan karena saya mengenal nama itu sudah lama. Ketika dulu menulis di Prisma segala itu ya Pak. Saya Sudah kemudian jadi dikenal ya. menteri segala itu. Saya suka tulisan-tulisannya. Baik, Terima kasih, Prof. ini kalau bicara tentang apa ya tadi kualitas pembangunan di daerah, sebetulnya ya inilah yang kita butuhkan dalam reformasi birokrasi. Sistem merit itu harusnya berjalan. Tetapi ketika kita bicara sistem merit, jangan hanya bicara kepala daerah yang nakal. Jangan hanya bicara yang nakal itu cuma bupati, wali kota, atau gubernur, atau menteri. Karena ini sistem merit itu menghendaki semua itu berubah. Misalnya kalau kita mau seleksi terbuka. Saya pernah dimarahi oleh teman-teman profesor dari luar Jawa sana. Katanya, seleksi terbuka itu nggak ada gunanya. KSN itu nggak ada gunanya. Karena semuanya direkayasa. Artinya bupati, gubernur sudah punya pilihan. Dan pilihan itu kemudian dititipkan kepada panitia seleksi yang isinya adalah birokrat senior, di sini mungkin sekda, kemudian dari provinsi, kemudian juga ngambil tokoh masyarakat, ngambil profesional, ngambil guru besar. Katanya semua bisa diatur, bahkan waktu itu mereka mengatakan, kami profesor pun diatur untuk memenangkan calon tertentu yang disukai bupati, yang disukai gubernur. Ya saya bilang, ya itu bukan salahnya sistem. Gitu. Itu salahnya kalian, profesor kok mau diatur-atur. Gitu. Yang malu itu harusnya kalian yang mengatakan bahwa Anda masih bisa diatur. Saya waktu sebelum jadi KSN, saya juga sering kali dapat titipan seperti itu. Bupati, wali kota itu pesan, ini nanti tolong dimenangkan. Ya saya katakan, ya kalau saya dititip seperti itu, saya mundur saja, nggak usah jadi pansel. Jadi mestinya semua itu berubah. Artinya ketika ada titipan dari bupati, gubernur, ya katakan bahwa ini ada aturannya, dan kami sedang membantu Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri untuk memilihkan yang terbaik. Kalau kemudian saya mengikuti kehendak Bupati, maka ya bisa dibayangkan sebetulnya mereka sedang bunuh diri. Artinya Bupati, Gubernur itu sedang bunuh diri. Karena mereka kan punya janji politik ketika kampanye pilkada. Janji politik itu tidak mungkin diisi kalau tidak menempatkan orang-orang terbaik. Jadi itu yang harus diberikan pemahaman dan nampaknya Bupati juga belum sepenuhnya paham. Artinya bahwa kita carikan orang terbaik agar kemudian mereka bisa bekerja untuk membantu merealisasikan janji politiknya. Tapi memang kalau seperti dinas-dinas strategis tertentu, misalnya PU, pendidikan, itu kan sumber daya uang yang besar. Biasanya itu memang sudah diincar untuk ya mengumpulkan sumber daya untuk pilkada berikutnya atau
sumber daya untuk mengembalikan investasi yang sudah dihabiskan kemarin. Memang dalam sistem politik kita itu nggak masuk akal. Kampanye untuk jadi bupati mungkin habis minimal 25 miliar, tetapi gajinya cuma 7 juta. Mana mungkin itu? Dan ketika saya berkali-kali bicara ke Kemenpan, reformasi birokrasi seperti ini nggak akan jalan. Kalau mau reform di dalam birokrasi, pastikan sistem politiknya juga atau reformasi politiknya berjalan. Ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa kembalikan ke pemilihan tidak langsung oleh DPRD yang lebih murah. Tidak juga. Maksud saya pemilihan langsung tetap jalan, tetapi bagaimana meminimalisir biaya politik agar kemudian tidak ada upaya return on investment, kemudian mencari-cari jalan lewat birokrasi. Dan memang jual beli jabatan itu yang paling murah, yang paling aman. Karena kalau misalnya markup project itu secara aturan sudah sangat ketat. Tapi kalau jual beli jabatan, kemarin di Kuansing kalau nggak salah, itu katanya setornya mobil apa itu? Ya Apa? mobil yang harganya sudah di atas 2,5 miliar. Bayangkan 2,5 miliar untuk jadi kepala dinas. Artinya kalau di situ ada misalnya 15 kepala dinas dan semuanya diisi secara jual beli, sudah bisa dihitung berapa. Nah ini memang ketika KSN pun masih ada, kami hanya bisa meminimalisir bagaimana orang-orang yang kompeten itulah yang dipilih. Tetapi ketika ada sebuah jabatan yang mendaftar 5, kemudian 3 besar itu masuk, mungkin sudah kompeten, tetapi ketika 3 dipilih 1 oleh bupati, kita nggak tahu. Kita tidak punya instrumen untuk mengecek apakah orang itu membayar atau tidak. Di KSN tidak punya instrumen itu. Maka ini sebetulnya yang harus kalau misalnya harus ada reform, bagaimana memastikan bahwa orang-orang yang terbaik itu yang nomor 1 ya dijadikan kepala dinas, bukan memberikan 3 besar untuk dipilih oleh bupati, terserah nomor 3 atau nomor 2 atau nomor 1. Kalau sudah masih seperti itu ya pasti akan terjadi transaksi dan itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya calon sekda ada 3, yang nomor 1 ya langsung aja dipilih gitu. Dan selama ini kan selalu dalihnya ya kami kan harus diberi 3 agar bisa memilih orang yang punya chemistry. Tapi chemistry itu apa sih? Apakah ketika calon sekda si A itu punya chemistry yang baik dengan bupati, tetapi ternyata dia tidak punya chemistry yang baik terhadap ASN yang lain, ya nggak ada gunanya kan. Jadi selalu mengukurnya chemistry antara sekda dengan bupati. Padahal yang dibutuhkan adalah juga chemistry antara sekda dengan para kepala dinasnya. Itu jauh lebih penting. Sama juga kalau di kampus itu ada kampus yang aturannya rektor diberikan kesempatan milih 1 dari 3 agar punya chemistry untuk menjalankan pemerintahan di kampus. Padahal pertanyaannya apakah calon dekan yang dipilih karena chemistry dengan rektor itu dia juga punya chemistry dengan para dosen di fakultasnya. Nah kalau nggak ada ya apa gunanya? Dia tidak legitimate, tidak acceptable, dan malah menciptakan konflik-konflik baru gitu. Nah ini saya kira yang perlu diperbaiki dalam birokrasi kita. Itu saya kira. Ya, terima kasih Prof. Ya. Atas ini. Matias, masih ada lagi pertanyaan yang Sudah dari itu saja Pak Manuel. itu Hanya saja? 1 Pak. Iya betul. Tapi mungkin bisa diskusi, saya menambahkan Pak Manuel. Silakan, silakan. Ya kita tadi selama ini reformasi birokrasi kita itu cenderung
melihat misalnya Indonesia Emas 2045. 2045 ya. Kemudian impiannya nanti akan ada world class birokrasi atau agile birokrasi dan sebagainya. Boleh saja melihat masa depan 25 tahun yang akan datang. Tetapi persoalan-persoalan real yang di hadapan kita ya harus diselesaikan gitu. Dan persoalan real itu adalah misalnya ya korupsi kecil-kecilan sampai yang besar-besaran di birokrasi kita. Dan itu yang justru tidak disentuh oleh birokrasi. Artinya bahwa kita cenderung mengajak halusinasi untuk membangun birokrasi 20 tahun yang akan datang. Tetapi mengabaikan persoalan di depan mata kita. Misalnya, ya di Kementerian Pendidikan ada korupsi, tetapi tidak menjadi perhatian serius di proses reformasi birokrasi. Di kepolisian kita menyaksikan seperti itu, di kejaksaan juga seperti itu. Tapi apakah program reformasi birokrasi bicara itu? Tidak. Ketika misalnya sekarang itu dikatakan reformasi berdampak, reformasi birokrasi berdampak. Yang dibicarakan memang menghilangkan stunting, kemudian digitalisasi, kemudian penggunaan produk dalam negeri. Sementara korupsi merambah kemana-mana. Ada di birokrasi, ada di penegak hukum, ada di militer, ada di Polri, tetapi itu tidak pernah menjadi perhatian serius reformasi birokrasi. Seakan-akan itu hanya tugasnya KPK. Tugasnya KPK memang oke lah itu menangkapi, tetapi membangun sistem agar tidak korup itu harusnya nomor satu. Misalnya Sistemnya ya, Prof ya. sistemnya harus dibangun. Misalnya PR-nya itu diserahkan kepada masing-masing saja. Pokoknya dalam 2 tahun ini pastikan bahwa cerita tentang layanan investasi yang korup itu harus bersih. Cerita tentang procurement lewat e-government yang masih korup itu pastikan itu bersih. Dan tiap 3 bulan itu dievaluasi, kemudian diumumkan apakah terjadi progres atau tidak. Kalau di kantor polisi ya ngurus SIM perpanjangan itu juga masih penuh biaya-biaya yang lebih, itu pastikan itu tidak terjadi lagi. Maka itu dievaluasi. Jadi semua dalam 2 tahun prioritaskan itu sambil berpikir tadi yang masa depan yang saya katakan halusinatif. Ketika itu tidak ada perubahan secara konkret mengurangi korupsi, maka ya bisa kita bayangkan hasil reformasi birokrasi kita itu juga nggak akan real. Kita akhirnya hanya seperti melihat tari poco-poco. Maju selangkah, geser kanan, geser kiri, mundur 2 langkah. Ya akhirnya resultannya mundur itu. Dan jadi kita kelihatan birokrasi itu sangat sibuk, tetapi sebetulnya tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Hanya kelihatan happy-happy saja, padahal persoalan seriusnya sudah sangat-sangat membahayakan negeri ini. Oke, itu saja. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Barangkali Prof. Endang Larasati ada yang ingin disampaikan terkait dengan reformasi birokrasi ini yang ada yang perlu Prof rasakan penting untuk disampaikan kepada publik itu. Silakan, Prof. Iya, memang reformasi birokrasi itu yang saya sampaikan itu indah-indah karena harusnya begini. Ideal ya. Ya, ideal. Tapi di dalam praktek, cuma saya tidak seberani Prof. Agus itu, dan ini juga dipengaruhi oleh rekam jejak gitu ya. Saya di kampus terus, ya. Meskipun sering berhubungan, tapi menyelenggarakan menyelenggarakan pemilihan kepala biro itu apa, Prof. Agus? Pansel, iya. Pansel, ya. Ya, kepala biro, terus banyak jabatan-jabatan Selon 2 JPT ya. JPT, sekda,
kepala biro di provinsi, di Undip sendiri. Makanya dulu hubungan sangat dekat ya, Hmm. eh, apa Pak Agus. Dan ini memang ideal sih, tataran-tataran teoritis ini ideal sekali. Oleh karena itu, eh, untuk kita, pemerintah kita itu saya kira integritas, mindset, tetapi ini masih kalah dengan apa nilai rupiah begitu, dengan apa gemerlap yang ada di luar sana. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang indah itu belum bisa mencapai tujuannya secara apa seperti yang dicita-citakan oleh negara gitu. Terima kasih. Makasih, Prof. Baik, Bapak Ibu, para peserta diskusi yang saya hormati, dengan selesainya pemaparan dari kedua narasumber kita maupun tanya jawab tadi yang hanya satu pertanyaan yang sudah direspons oleh kedua narasumber, maka saya kira acara kita sudah selesai, diskusi kita ini. Eh, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada kedua narasumber kita, Prof. Agus Pramusinto dari Universitas Gadjah Mada dan Prof. Endang Larasati dari Universitas Diponegoro. Mudah-mudahan semoga berkenan diundang kembali memberi Siap. pencerahan dan Dengan senang hati. pendapat dalam diskusi-diskusi di Aliansi Kebangsaan pada waktu yang akan datang. Terima kasih, Prof. Nah, sebelum saya kembalikan ke host, ke Mbak Tias, barangkali Mbak Tias bisa berkenan menanyakan kesediaan Pak Yudi Latif memberikan semacam kata penutup gitu ya, kesimpulan kata penutup dari Pak Yudi Latif. Saya kembalikan ke Mbak Tias. Silakan Mbak Tias. Baik, Pak Manuel, terima kasih. Sebelum ditutup ya Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Yudi Latif sebagai closing statement. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya kira terima kasih pada dua pembicara kita hari ini. Memang ini kan belantara yang sangat ruwet yang untuk membedahnya tidak cukup untuk satu sesi. Kita masih harus dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Tapi paling tidak hari ini kita sudah bisa mengidentifikasi baik secara teoritik maupun identifikasi titik-titik genting di dalam relasi antara politik dan birokrasi di negeri ini. Semoga pada sesi-sesi berikutnya kita bisa lebih mempertajam lagi ke arah setelah kita cukup mendiagnosa hari ini, kita bisa datang dengan pilihan-pilihan solusi, mungkin dengan mencari sumber-sumber inspirasi dari pengalaman-pengalaman negara-negara lain atau seperti apa, supaya jadi bahan pembelajaran bagi kita untuk memperbaiki mutu birokrasi kita di masa yang akan datang. Saya kira itu dari saya. Terima kasih juga kepada para peserta, para hadirin sekalian. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Yudi Latif. Saya kembalikan ke wabarakatuh. Mbak Tias. Gimana? Sudah bisa ke Mbak Tias ya selaku host. Silakan Mbak Tias. Ya, baik. Terima kasih Pak Manuel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yudi Latif atas closing statement-nya. Kemudian terima kasih kepada Prof. Agus Pramusinto. Terima kasih Prof. Terima kasih kepada Prof. Endang Larasati. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah seluruh rangkaian acara pada diskusi menyehatkan birokrasi, tantangan politisasi neopatrimonialisme dan agenda reformasi politik telah usai dengan sangat baik. Kami atas nama Aliansi Kebangsaan bersama dengan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti dan juga Yayasan Dana Dharma Pancasila mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kemudian kepada peserta diskusi yang hadir hari ini. Semoga kami dapat kembali berdiskusi dengan Bapak Ibu pada kesempatan lain. Ya. Sebelum ditutup, Bapak dan Ibu mohon izin, saya ingin ada foto bersama ya, Bapak dan Ibu. Silakan bisa on cam supaya tercapture oleh panitia. Baik, saya hitung ya Bapak dan Ya. Ibu. Ya. Satu,
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya Yulia Astuti Tias, mewakili seluruh panitia yang bertugas, izin undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak Terima Agus. kasih kasih Pak Prof. Manuel. Endang, Terima kasih Kang Yudi. Prof. Terima kasih. Semoga Agus, sehat. Ya, ya, Kang Yudi, semua, Mbak Ya. Tias. Ya. Mohon izin. Terima Oke. kasih Prof. Pak Oke. Pak Manuel, Endang, Pak sehat Yudi. selalu. Mari, mari. Terima kasih Mbak Yuli. Ya, Terima kasih, terima kasih. Terima kasih nanti kita Prof. diskusi lagi ya, Prof. Agus ya. Siap, ya. Ini baru pemanasan Pak Agus. Ini baru pemanasan ini. Iya. Iya. Nanti Kang Ini kan Yudi, sudah mulai Kang saling Yudi jegal berlatih. nih antara polisi dengan jaksa ini. Iya, betul itu. Nah, itu Seru nih, dia. dramanya kan makin seru ini. Nah, katanya Bagaimana itu, konflik Bung elit Yudi, itu? birokrasi apa Bisa reform akan jalan kalau ada elit konflik gitu. perang Karena kan bintang